Halo semuanya, kami dari Universitas Internasional Batam. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan tentang Business Process Improvement pada CV Jaya Batam. Sebelumnya, pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Ada diri saya sendiri, Albert Lee, dan juga ada Jiden, Advance Wandi, Sinta Dewi, dan juga Jesslyn. Oke, untuk slide kedua ada problem statement. CV Jaya Batam adalah pabrik manufaktur yang bergerak dalam bidang industri spare part. Didirikan oleh Bapak Jaya pada tahun 2011 hingga sekarang. CV Jaya Batam memproduksi spare part mesin-mesin. Perusahaan ini memiliki sistem bisnis yang dapat dikatakan masih kurang berkembang karena sistem yang ada belum digunakan sepenuhnya. Proses bisnis yang dilakukan tidak sesuai dengan yang diarahkan oleh sistem, sehingga harus dilakukan improvement pada proses agar CV Jaya Batam memiliki proses bisnis yang lebih baik dan dapat bersaing dengan perusahaan lain. Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa masalah yang ada terdapat dalam CV Jaya Batam adalah kurang berjalannya sistem yang ada dalam perusahaan. Karena masih ada beberapa proses bisnis yang tidak sesuai dan juga tidak membantu perusahaan dalam tujuan mengefisienkan, mengefektifkan, dan membantu beradaptasi dengan proses bisnis lain yang ada. Proses bisnis yang ada tidak tergambar dengan baik keseluruhannya, dan tidak adanya dokumentasi untuk setiap proses bisnis yang sesuai dengan SOP. Sistem bisnis yang sekarang dijalankan hanyalah melalui mouth to mouth atau mulut ke mulut tanpa dibantu dokumen dalam penjelasan proses bisnis tersebut. Maka dari itu, proses bisnis yang dijalankan masih belum tepat dan tidak konsisten setiap prosesnya. Untuk solusi dari masalah tersebut, maka akan dilaksanakan perbaikan proses bisnis yang lebih baik dan nantinya akan menghasilkan hasil berupa usulan dari proses bisnis yang baru dan SOP yang baru untuk CV Jaya Batam. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Terima kasih. Produksi. Pada tahap ini, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum memulai produksi, yaitu pertama, inventory control. Biasanya inventory control ini dilakukan dengan pengecekan jumlah material atau bahan baku yang dibutuhkan untuk merealisasikan produk tersebut. Apakah bahan baku atau materialnya itu sudah cukup atau belum? Kalau belum cukup atau bahan baku dan material itu tidak memenuhi syarat, maka project manager akan memesan sejumlah bahan baku atau material dari supplier terlebih dahulu sebelum dilakukannya proses produksi. Tetapi sebelumnya, bagian dari purchasing CV Jaya Batam itu akan memilih beberapa kandidat supplier untuk dievaluasi terlebih dahulu. Siapa nih vendor-vendor mana yang bisa memberikan best price kepada CV Jaya Batam, serta memenuhi syarat ataupun kualifikasi dari CV Jaya Batam. Nah, itu bisa dari harganya, kualitasnya, kecepatan pengirimannya, apakah dapat memenuhi kebutuhan CV Jaya Batam dengan cepat apabila ada pesanan secara mendadak. Nah, biasanya pada proses ini, CV Jaya Batam juga akan meminta para vendor untuk mengirimkan quotation atau penawaran. Apabila sudah deal dengan salah satu vendor yang terpilih, barulah diterbitkan PO, kemudian diproses pesanan dari CV Jaya Batam ini. Nah, kemudian tahap selanjutnya itu setelah memastikan bahwa material dan bahan baku telah terpenuhi, dimulailah produksi dan juga quality control terhadap produk yang diproduksi. Apakah ada produk yang cacat atau ada yang reject gitu. Pada tahap ini juga biasanya dilakukan tahap subkontrak. Nah, biasanya setelah memastikan produksi, quality control dan subkontrak ini sudah pasti harus dilakukan. Nah, kemudian di tahap terakhir adalah melakukan inspeksi dan juga packing pada produk sebelum barang tersebut dikirim kepada customer. Perkenalkan, nama saya Evan Swandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang diagram dari kondisi aktivitas perusahaan saat ini.
Untuk pertama ada kelompok proses, yaitu proses manajemen. Yang pertama menerima laporan per bulan, yaitu diterima oleh owner. Untuk controlling per harinya itu controlling seperti pengelolaan SDM, penjualan, realisasi produk, pembelian dan pendukung itu tetap dikontrol oleh owner. Untuk pengelolaan SDM seperti sistem pengupahan per bulan itu dilakukan HRD. Untuk pencalonan kerja setiap karyawan dilakukan oleh HRD. Untuk absensi kehadiran karyawan pun tetap pastinya dilakukan oleh HRD. Tetapi untuk penerimaan pegawai baru itu diseleksi dengan owner, project manager dan HRD. Jadi ada tiga orang yang melakukan seleksi. Kemudian ada penjualan yang untuk penanganan order itu diterima oleh project manager dan akan disusun rencananya oleh project manager. Jika order tersebut sudah selesai, maka pengiriman order itu dilakukan oleh staff admin and operator. Untuk realisasi produk atau produksi, untuk pembuatan sampel produk itu pasti dilakukan oleh operator. Baru kemudian ada perencanaan produksi yang dilakukan oleh project manager. Kemudian ada inventory control untuk mencegah rusaknya, untuk mencegah barang yang terkirim itu tidak ada yang fail. Itu dilakukan oleh project manager dan operator. Untuk produksi sendiri itu pun dilakukan oleh operator. Kemudian untuk inspeksi dan packing seperti tadi dalam bentuk material untuk tidak ada fail dalam produksi. Nah, dan ini kan jika sudah jadi pasti tetap dicek dong, yang ngecek itu operator dan staff admin. Kemudian untuk pembelian, untuk pemesanan material dan prosedur pembelian bahan baku seperti pencarian supplier, pembandingan harga itu dilakukan saat ini tetap dilakukan oleh project manager. Jika sudah melakukan orderan, maka pastinya ada penerimaan bahan baku yang dilakukan oleh staff admin dan operator. Untuk pengendalian material reject seperti yang tadi itu dilakukan oleh staff admin. Untuk evaluasi dan seleksi supplier untuk kedepannya itu seperti tadi kan pemesanan material dilakukan project manager, maka untuk evaluasi dan seleksi supplier itu dilakukan oleh project manager. Untuk penunjukan subkontrak pun pasti dilakukan oleh project manager juga. Kemudian ada kelompok proses pendukung. Untuk proses pendukung pertama itu maintenance. Maintenance dalam bentuk mungkin maintenance mesin atau maintenance berkaitan dengan produksi lah, itu dilakukan oleh operator. Kemudian pengarsipan dokumen per hari, itu kayak seperti sales order, delivery order itu dilakukan oleh staff admin. Untuk penanganan keluhan pelanggan atau customer service itu tetap dilakukan oleh staff admin untuk saat ini. Untuk pembuatan laporan keuangan per bulan itu pastinya dilakukan oleh finance, dan pembayaran pajak itu pun tetap dilakukan oleh finance. Untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran biaya yang dilakukan oleh perusahaan itu tetap dilakukan oleh finance. Nah, berdasarkan dari kondisi diagram yang sekarang, maka kelompok kami akan melakukan wawancara dengan pihak perusahaan untuk mengetahui mana sih yang bisa dikembangkan. Sekian, terima kasih, akan disambungkan oleh rekan kelompok saya. Setelah kita mengetahui proses bisnis kritis apa yang perlu diimprove, yaitu proses penanganan order termasuk salah satu proses bisnis yang kritis yang perlu dilakukan improvisasi oleh perusahaan. Jadi di sini dijabarkan improvisasi untuk proses penanganan order ke depannya untuk CV Jaya Batam. Yang pertama dilakukan oleh project manager, yaitu menerima order dari customer. Jadi project manager akan memberikan form pemesanan kepada pelanggan, lalu pelanggan akan mengisi form pemesanan tersebut dan pelanggan akan memberikan formnya kepada project manager. Project manager itu akan memeriksa apakah seluruh bagian telah diisi oleh pelanggan. Lalu step kedua masih dilakukan oleh project manager, yaitu konsultasi produk yang akan dibuat. Jadi pelanggan melakukan konsultasi kepada project manager dengan memberikan gambar rancangan atau membawa contoh produk yang akan dibuat kepada project manager. Hal yang dikonsultasikan itu berupa detail produk, jenis material yang digunakan, dan juga budgeting juga termasuk ke dalam konsultasi ini. Aktivitas konsultasi ini selesai di saat pelanggan sudah mengungkapkan semua detail terhadap produk yang ingin mereka buat. Terus yang ketiga, step ketiga yaitu masih dilakukan oleh project manager namun dibantu oleh operator, yaitu research and development produk. Jadi project manager akan memeriksa dokumen pemesan apakah sudah pernah dibuat produknya atau belum. Jadi kalau misalnya udah, operator akan membantu project manager untuk mempelajari produk-produk yang udah pernah dibuat dan mungkin bisa di renewal kembali, bisa diperbarui kembali sesuai dengan keinginan customer tersebut. Terus kalau misalnya di step ini hasil outputnya itu adalah sampel produk
yang dapat diberikan kepada pelanggan. Lalu step selanjutnya itu masih dilakukan oleh project manager, yaitu perhitungan biaya. Jadi project manager ini akan melakukan perhitungan biaya pada form perhitungan biaya, di mana perhitungan biaya yang dilakukan adalah biaya produksi yang digunakan, harga per produk untuk pelanggan, dan pemasukan untuk perusahaan. Terus yang step selanjutnya itu negosiasi harga yang dilakukan oleh project manager juga terhadap customer. Jadi project manager akan melakukan negosiasi harga kepada pelanggan melalui telepon atau bisa melalui WhatsApp atau email juga. Negosiasi tersebut berdasarkan harga per produk yang terdapat pada form perhitungan biaya. Proses negosiasi ini dilakukan sampai pelanggan menyetujui dengan harga atau tawaran yang diberikan oleh perusahaan. Jika sudah fix, project manager akan memberikan form perhitungan biaya ini kepada admin. Jadi step selanjutnya akan dilakukan oleh admin, yaitu pemberian form pengajuan biaya pemesanan. Jadi kalau misalnya udah setuju, admin akan menerima form perhitungan biaya tersebut dan akan mengajukan form pengajuan biaya pemesanan kepada pelanggan via email kembali. Terus yang step selanjutnya itu masih dilakukan oleh admin, yaitu menerima PO dan kontrak kerja dari pelanggan. Jadi admin akan menerima purchase order dan juga kontrak kerja dari pelanggan via email, WhatsApp, atau sosial media yang mereka gunakan. Lalu admin akan memberikan kepada project manager untuk dipelajari isi-isi dari PO dan kontrak kerjanya. Setelah disetujui oleh project manager akan memberikan kembali PO dan kontrak kerjanya kepada admin. Step selanjutnya atau step yang terakhir yaitu dilakukan oleh admin, pengiriman PO dan kontrak kerja yang sudah disetujui kepada pelanggan. Jadi di sini setelah disetujui oleh project manager, admin kan akan menerima kembali PO dan kontrak kerjanya. Admin akan memberikan atau mengirimkan kembali kepada pelanggan PO dan kontrak kerja yang sudah disetujui. Oke, selanjutnya kita masuk ke slide tentang proses evaluasi dan seleksi supplier. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ada sebuah slide, ada aktivitas, ada klasifikasi, dan pelaku prosesnya. Dan di sini pelaku prosesnya sudah pasti seorang project manager. Jadi pertama kita masuk ke aktivitas tentang evaluasi supplier. Jadi menurut analisisnya, aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan sebuah perusahaan. Aktivitas ini juga termasuk sebagai business value added karena aktivitas ini adalah aktivitas mendukung agar proses selanjutnya dapat berjalan. Nah, aktivitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap produk untuk pelanggan secara langsung, namun kendalanya yang didapat yaitu belum adanya form untuk mengevaluasi supplier sehingga tidak ada database yang dimiliki perusahaan mengenai supplier. Lalu kita masuk ke usulan perbaikannya. Jadi standardization itu yang diusulkan untuk membuat dokumen berupa form evaluasi supplier, di mana nantinya form evaluasi supplier akan menjadi input untuk pembuatan database supplier. Nah, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam melihat track record setiap supplier yang pernah bekerja sama dengan adanya form evaluasi supplier dan database supplier dapat membantu aktivitas seleksi supplier lebih mudah. Nah, selanjutnya kita masuk ke aktivitas yang selanjutnya yaitu seleksi supplier. Nah, udah pasti dilaksanakan oleh seorang project manager. Nah, analisisnya adalah aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan perusahaan. Nah, aktivitas ini juga termasuk business value added sama seperti sebelumnya, karena aktivitas ini adalah aktivitas pendukung agar proses selanjutnya dapat berjalan. Aktivitas ini tidak memiliki pengaruh terhadap produk untuk secara langsung. Nah, jadi usulannya ini aktivitas ini sudah berjalan dengan baik dalam pelaksanaannya karena proses ini sudah terjalankan jenis-jenis proses streamlining di mana sudah terlaksananya proses standardization dengan adanya kriteria penilaian dalam melakukan seleksi di mana kriteria tersebut adalah harga, waktu pengirimannya, dan kualitas produknya. Namun dalam aktivitas sebelumnya diusulkan agar dibuat dokumen berupa form evaluasi supplier dan database supplier untuk membantu mempermudah dalam menyeleksi supplier karena sebelumnya dilakukan hanya berdasarkan ingatan pada saat order di mana tidak ada proses validasinya. Nah, jadi kita masuk ke
dampak dari improvementnya kayak saya akan jelaskan secara lebih lanjut. Nah, proses bisnisnya pertama ada proses penanganan order, dan proses evaluasi dan seleksi supplier. Jadi efektifnya dari proses penanganan order adalah adanya SOP, lalu adanya standarisasi rekaman untuk setiap aktivitas akan membuat seluruh proses lebih terdokumentasi. Efisiennya dengan adanya SOP, tidak ada lagi pengerjaan aktivitas di luar prosedur untuk tidak diperlukan. Dua, adanya program otomatis membuat pelaksanaan lebih cepat. 3, proses lebih cepat 9,1% dari estimasi waktu awal 11 sampai 28 hari menjadi 10 sampai 27 hari saja. Jadi berkurang sehari. Kira-kira berkurang sehari. Jadi next ada proses bisnis, proses evaluasi dan seleksi suppliernya. Efektif adanya SOP akan membantu pelaksanaan secara benar, tepat, dan konsisten. Dan kedua, adanya standarisasi rekaman untuk setiap aktivitas akan membuat seluruh proses lebih terdokumentasi. Efisiennya dengan adanya SOP, tidak ada lagi pengerjaan aktivitas di luar prosedur yang tidak diperlukan. Dua, dengan tersedianya database supplier dapat membuat aktivitas seleksi supplier lebih cepat. Proses lebih cepat 87,5% dari estimasi waktu yang sebelumnya. Yang sebelumnya awalnya itu ada dari 2 sampai 6 hari, ini sekarang menjadi lebih singkat lagi jadi 6 sampai 14 jam saja. Oke, sekian dari kelompok kami. Saya sampaikan terima kasih. Jika ada kesalahan, mohon maaf sebesar-besarnya.